Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Pertama aku bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berkumpul dalam koordinasi terkait dengan penerapan P5 kelas 1 khususnya dalam kurikulum DKI. Yang pertama yang perlu kita bahas terkait dengan P5 ini kira-kira yang sesuai dengan itu yang tema yang diangkat kira-kira yang sesuai dengan kondisi yang bermasalah kita. Kira-kira mumpung ini sama-sama ada di sini dari yayasan kita ini taksim selaku guru prakarya di ini mohon diskusinya atau kira-kira tema apa yang sesuai dengan ide, karena tidak boleh tidak, ini seharusnya kita sedang menerapkan kurikulum pendidikan dalam satu tahun itu minimal menghasilkan yang namanya proyek. Nah di satu tahun itu minimal ada 3 proyek yang harus diterapkan di lembaga kita. Nah ini mumpung masih awal menerapkan proyek ini, kira-kira tema yang sesuai dalam mengangkat lembaga kita khususnya di masyarakat ini kira-kira apa? Ini selaku guru prakarya di sini ada itu monggo Bapak. Sebenarnya gini, untuk mengangkat bahasan daerah ataupun bahasan lingkungan sekolah itu banyak. Kita di daerah Daso itu punya jambu bintik yang merupakan ciri khas kecamatan Daso itu bintik. Itu perlu kita dapat kita olah, kita jadikan apa dan sebagainya. Dan juga banyak hal sebenarnya. Dan juga kreativitas siswa itu banyak sebenarnya dari segi melukis, dari segi kaligrafi, melukis pemandangan dan sebagainya itu masih banyak. Cuma kita bagaimana caranya kita dapat menggali potensi yang dimiliki oleh siswa itu agar nampak ke permukaan, agar dapat kita ketahui bahwasanya siswa kita itu punya bakat dan potensi apa. Itu bagaimana tergantung kita untuk mewujudkan potensi yang dimiliki siswa itu. Untuk potensi di lingkungan kita kayaknya banyak, tidak hanya dari alam, jadinya dan sebagainya banyak sebenarnya. Dan juga di sini pertanyaan yang pertama ini di sini yang tema yang perlu kita ketahui itu yang pertama itu ada daya berkelanjutan, yang kedua ada kearifan lokal, yang ketiga ada bineka tunggal ika, yang keempat ada bangunan jiwa dan raganya, yang kelima ada suara demokrasi, yang keenam ada rekayasa dan ekonomi, yang ketujuh ada kewirausahaan, dan yang kedelapan pendidikan. Dan kira-kira dalam tema yang 8 ini kira-kira yang mau diangkat ini harus milih salah satunya. Enggak apa tadi di sini banyak, khususnya di daerah Daso yang banyak yang harus digali potensinya semacam ada jam 2 kan tadi mungkin itu nanti bisa kita angkat temanya nanti ke lebih kewirausahaan, tapi nanti bisa di mana di tahapan yang kedua. Kalau yang pertama saya lebih memilih bagaimana kalau misalkan nanti anak-anak dilihat dari kreativitas anak-anak. Nah, anak-anak saya melihat banyak yang punya bakat tapi bakatnya itu terpendam. Nah, dengan adanya pilihan ini, proyek ini mungkin bakat anak-anak nanti bisa berjalan. Itu untuk makanya saya menggunakan koordinasi seperti ini
kita sama-sama diri kita tahu apa ya dalam Ya kalau dari segi kreativitas siswa banyak. Misalkan siswa itu dibuat kita buat suatu proyek untuk membuat kreativitas yang dihasilkan murni oleh mereka. Karena saya lihat dari siswa kita itu adalah cikal bakal kreativitas, adalah cikal bakal kreativitas yang perlu kita gali dari mereka. Itu sangat-sangat penting. Agar kenapa? Agar mereka punya kehidupan yang berkelanjutan. Seperti tema Bapak tadi adalah gaya hidup berkelanjutan. Jadi mereka agar dapat ketika lepas keluar dari keluarga kita, mereka juga punya kreativitas untuk melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Kira seperti itu. Bagaimana menurut Pundita selaku Pundita? Ikutan ya sama Pak Zaidan itu selaku guru prakarya. Karena yang lebih punya di sini karena bayar itu kolaborasi dengan prakarya. Mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan pada komunikasi ini. Jadi semuanya ini termasuk yang ada di guru sebagian yang sengaja di dalam kelas itu saja, itu kan ikut saja nanti. Yang penting ini yang ada sudah kita dibagikan temanya yang pertama yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk buka kelas. Silakan doanya dipimpin. Marilah kita membaca doa bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Semangat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baiklah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memulai pembelajaran pada hari ini dalam proses penerapan P5. Namun sebelumnya Bapak mau absen dulu siapa saja yang tidak masuk pada hari ini. Rifki mana Rifki? Kemana? Sakit? Sakit apa kemana? Ya, Rifki ya. Ya, yang lain aja ya. Nah, sebelum Bapak melanjutkan materi atau pembelajaran pada hari ini, kita akan memperkenalkan Bapak mengenalkan dulu tentang terkait dengan P5. Apa P5 itu? Proyek penguatan profil proyek berkelanjutan. Karena kita khususnya kelas 1 ini di SMP Nurul Dalam karena sudah menerapkan yang namanya kurmer itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu titik-titiknya ada di P5 seperti yang kalian sebutkan tadi, proyek penguatan profil Pancasila. Perlu kalian ketahui di sini nanti akan ada tema-tema tersendiri yang perlu kita angkat dalam pembuatan proyek profil penguatan profil Pancasila. Apa saja temanya? Jadi yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan, ada kearifan lokal, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangun jiwa raganya, yang kelima suara demokrasi, yang keenam rekayasa dan teknologi, yang ketujuh kewirausahaan, dan yang kedelapan kebekerjaan. Nah, di dalam tema-tema ini yang 8 ini, Bapak tadi sudah musyawarah atau koordinasi dengan guru-guru yang lain, terutama guru-guru prakarya dan guru-guru dan kurikulum. Ada juga dari yang hadir adalah komite sekolah. Nah,
Bapak nanti koordinasi terkait dengan tema apa yang kira-kira yang pantas dan sesuai yang mau diangkat di dalam penerapan proyek penguatan profil Pancasila yang sesuai dengan lingkungan dan keadaan lembaga kita SMP Nurul dalam 19 Nah, di dalam penerapan kurikulum Merdeka ini dalam 1 tahunnya harus tercipta atau harus membuat karya atau proyek sebanyak 3 proyek. Ini tahapan awal. Dari tahapan awal yang Bapak tadi koordinasi dengan guru-guru yang lain di sana itu terkait dengan tema yang kira-kira sesuai dengan lembaga kita. Akhirnya tadi disepakati untuk mengangkat tema yang namanya apa? Gaya hidup berkelanjutan. Yang nomor 1, apa gaya hidup berkelanjutan? Di situ anak-anak akan mengangkat menerapkan yang namanya kerajinan. Kenapa? Bapak sengaja Bapak usulkan tadi untuk mengangkat gaya hidup kerajinan. Kenapa? Karena bakat yang tersembunyi, bakat yang ada di diri kalian ini agar bisa diketahui oleh semua orang. Ya, terutama bakat kreatif kalian bisa diangkat melalui nanti penerapan P5 atau dikenal dengan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Bisa dipahami? Bisa. Profil penguatan proyek belajar Pancasila apa? Yang biasa dikenal dengan P5. P5 itu karena di dalamnya itu ada dimensi-dimensi yang harus kita capai. Apa dimensinya? Perhatikan ke depan. Yang pertama ada beriman. Ya, beriman betapa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Jadi kerja harus bergotong royong, bukan sendiri-sendiri. Yang keempat mandiri. Kalau misalkan temanya harus yang sesuai. Yang kelima beneran kritis. Yang keenam ada kreatif. Dan nanti kreatifan itu nanti yang akan dinilai oleh Bapak nanti. Sampai di mana kreatifan kalian untuk membuat sebuah proyek. Bisa dipahami? Bisa. Walau Mas. Halo. Hai. Halo. Hai. Baik. Sebelum kita lanjut materi P5 ini, karena selanjutnya ini akan mendapatkan tentang praktek. Langsung praktek. Nanti ada yang namanya aksi. Ada aksi 1, ada aksi 2, aksi 3. Pertama nanti kita akan pertama kali yang diperlukan dalam pembuatan karya atau proyek dalam tema gaya hidup berkelanjutan itu apa saja medianya nanti yang diperlukan kita kumpulkan dalam aksi 1. Paham ya? Jangan menangkap aksi 2 dulu. Aksi 2 nanti ketika sudah selesai di satunya. Jadi ini P5 yang harus kita terapkan di lembaga kita. Ada yang belum paham? Paham? Benar paham? Apa P5? Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Coba saya dari bangku ini sebelah ini dulu. Coba apa P5? Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Terus yang sebelah ini. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ya, yang sebelahnya. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Itu yang dinamakan P5. Paham? Tangan dulu. Ini Bapak sekarang akan mengangkat tema ini. Bagaimana praktek? Harus praktek. Dari praktek itu nanti ada aksi 1. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakan apa? Aksi 1. Apa aksi 1?
pengumpulan media. Media. Apa saja media yang diperlukan dalam membuat proyek kerajinan? Apa? Kita akan tema kita apa? Gaya hidup berkelanjutan. Oke. Jadi temanya apa? Mendaur ulang atau mendaur ulang sampah. Ya, mendaur ulang bahan sampah yang sudah tidak bekas atau yang sudah tidak berguna untuk bisa lebih bermanfaat. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Ya, kalau sudah paham semua, Bapak minta ini. Nah, setelah ini langsung kita melaksanakan aksi 1, menyiapkan media apa saja yang diperlukan dalam penyusunan proyek. Ya, medianya apa saja nanti diperlukan itu nanti. Tapi sebelumnya Bapak akan bentuk kelompok dulu. Nanti ini per kelompok Bapak minta ada karyanya masing-masing. Jadi harus beda. Bapak minta karyanya itu harus beda. Mendaur ulang terkait dengan kerajinan apa saja. Jadi temanya di sini gaya hidup berkelanjutan. Dalam artian apa? Bapak topiknya apa? Membuat sebuah kaligrafi. Kaligrafi itu nanti didaur ulang. Ya, pakai apa? Bahan bekas atau bahan sampah yang tidak berguna akhirnya bisa berguna. Nanti ditempel ke kaligrafi yang sudah nanti disediakan sama Bapak. Paham ya? Jadi bahannya nanti aksi 1 kita menyiapkan bahan dulu. Apa bahannya yang diperlukan? Ya, kita cari apa dulu pertama? Terus lem, ada kertas, apa lagi? Ya, nanti bahannya itu terserah kelompok kalian masing-masing. Kelompok A itu membuat seperti apa, kelompok B itu pakai bahan apa, kelompok C itu pakai bahan apa. Ya, terserah nanti. Cuma Bapak minta dari kelompok yang 3 ini jangan sampai ada yang sama bahannya. Ya, paham? Paham? Nah, mungkin sampai di sini sekarang. Tapi sebelumnya mari kita tutup dulu dengan pembacaan doa. Ya, untuk kelas silakan Bang Doanya dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Amfana bina damdana Rabbi alimna ladhi yafa'una Rabbi bakina wa baki ahdana wa qarabati lana fi dinina ma'alim walli unsa wa dakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.